Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah, kali ini kita akan membahas bagaimana kedermawanan dari salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu di antara 8 sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau juga termasuk dari satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga termasuk satu di antara 6 sahabat yang diminta untuk bermusyawarah menentukan Amirul Mukminin ketika itu, Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf telah memeluk Islam bahkan sebelum Rasulullah SAW menyebarkan dakwahnya di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Kurang lebih Abdurrahman bin Auf masuk Islam kira-kira 2 hari setelah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abdurrahman bin Auf beserta para sahabat yang lain diminta oleh Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau tinggalkan seluruh harta bendanya di Mekah. Beliau menuju Madinah tanpa membawa harta apapun kecuali pakaian yang melekat dalam badannya. Sesampainya di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan salah seorang dari kaum Ansar yang kaya raya ketika itu, Sa'ad bin Rabi. Ketika itu Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, seluruh hartaku, kendaraanku, ontaku, rumahku, kebunku, kita bagi 2. Separuh buat saya, separuh buat engkau." Bahkan ketika itu Sa'ad bin Rabi juga mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, aku punya istri 2. Engkau pilih salah satu di antaranya, aku ceraikan, masa indah selesai, engkau boleh nikah dengannya." Subhanallah. Tapi pemirsa sekalian rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf imannya bukan kayak iman kita. Dia imannya kayak imannya Sa'ad bin Rabi. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf ketika itu? "Wahai Sa'ad, terima kasih banyak, gak usah. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah memberkahi keluargamu. Semoga Allah memberkahi hartamu. Aku tidak perlu apa yang engkau berikan padaku. Tunjukkan aku di mana pasar." Mentalnya Abdurrahman bin Auf ini bukan mental orang minta-minta, tapi mentalnya adalah mental seorang sahabat yang yakin benar bahwa rezeki itu adalah urusannya Allah. Sejak itulah Abdurrahman bin Auf mengembangkan bisnisnya sampai-sampai beliau kemudian memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Beliau adalah salah seorang dari sahabat yang kaya raya. Ketika suatu saat Rasulullah SAW mengatakan pada sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, infakkan hartamu karena kita akan melakukan persiapan menuju medan peperangan." Abdurrahman bin Auf langsung pulang ke rumahnya. Dia lihat dia punya uang 4.000 dirham. Dia 4.000 dinar. Dia balik kepada Rasulullah SAW dan katakan, "Ya Rasulullah, aku punya uang 4.000. 2.000 aku berikan untuk fi sabilillah. 2.000 aku tinggalkan untuk keluargaku di rumah." Dalam kisah lain ketika menjelang peperangan Tabuk, ketika itu bahkan Abdurrahman bin Auf memberikan seluruh hartanya. Sampai-sampai ketika itu Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, "Ini Abdurrahman bin Auf udah keterlaluan ini, dia nggak ninggalin apa-apa untuk keluarganya." Apa kemudian yang dilakukan Rasulullah SAW bertanya, "Apa benar engkau tidak meninggalkan apapun untuk keluargamu?" Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang aku tinggalkan untuk keluargaku jauh lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang aku berikan untuk infak di jalan Allah." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa yang engkau tinggalkan yang lebih baik itu?" Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Aku tinggalkan pahala, balasan, kemuliaan dan rezeki yang dijanjikan Allah kepadaku." Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Singkat cerita, pemirsa sekalian,
Abdurrahman bin Auf hidup sebagai seorang pedagang yang luar biasa suksesnya. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, beliau datang membawa 700 ekor onta memasuki kota Madinah. Sehingga ributlah, hebohlah kota Madinah waktu itu, sampai-sampai terdengar oleh Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, mudah-mudahan Abdurrahman bin Auf diberkahi Allah, keluarganya dan hartanya. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga dengan merangkak. Sampai juga berita ini ke telinganya Abdurrahman bin Auf, beliau datangi Ibunda Aisyah. Kemudian beliau bertanya, benarkah Ibunda Aisyah apa yang engkau katakan tadi? Aisyah mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Wahai Ibunda Aisyah, aku infakkan seluruh 700 ekor onta beserta isi-isinya ini semua untuk fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah menerimanya, memudahkan urusanku nanti di akhirat kelak, dan memberikan izin untukku memasuki surga dengan jalan berdiri, bukan dengan merangkak. Pemirsa sekalian, rahimakumullah, inilah salah satu profil dari sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf. Beliau kaya raya, beliau banyak harta, tapi beliau tidak dijajah oleh harta itu. Beliau tidak pernah lupa untuk selalu memberikan harta yang dititipkan Allah kepadanya, untuk selalu memperjuangkan kalimat-kalimatnya Allah. Mudah-mudahan kita pun dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya raya di dunia, dari segi yang halal, yang lapang, yang barokah. Tapi kita tidak termasuk orang-orang yang jerat, dijajah oleh harta itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.